Silakan ayo kita menolak. Dan mungkin kita akan lakukan protes bersama. Kalau dia hanya hadir karena pengacaranya rencana hanya menghadirkan Jokowi secara Zoom. Itu sudah ada direncanakan. Nah, tolak. Jadi kita tolak ya kalau Zoom. Nah itu. Apapun kelompok kita, siapapun dari Anda, dan dari manapun, saya sangat berterima kasih untuk teman-teman yang ikut membersamai sampai sekian ini. Ya. Jadi tidak usah dibeda-bedakan. Oh ini nanti akan support Dr. Tifa. Oh ini akan support Mas Rustam. Ini akan support. Semua sama. Semua sama. Jadi kita berlima sementara ini ya. Belum tambah soalnya klasternya. Oh kalau nambah itu nambah lagi tuh. Ada lagi ya. Nah itu. Kita tetap sama dan kita perjuangannya juga sama. Jadi tadi disampaikan oleh Mbak Mary betul. Bahwa pada hari Senin besok. Itu adalah sidang yang kita yang meminta sidang. Kami meminta sidang yang namanya pra-peradilan untuk menggugat Polda Metro Jaya atas penangkapan, kemudian atas penterobosan ke dalam rumah yang tanpa izin, jadi tanpa RT RW, kemudian langsung masuk ke kamar tidur, kemudian juga tanpa ada surat yang kemudian proper ya, izin pengadilan juga nggak ada. Dan kemudian langsung bawa saya waktu itu. Ceritanya sudah banyak beredar di berbagai YouTube ya. Termasuk di Sentana Podcast. Nah itu termasuk di Sentana, termasuk juga di ini bisa aja ya promosi. Di channelnya Mbak Mary juga ada. Ya di mana-mana ada ya gitu. Jadi subscribe. Ya subscribe silakan. Nah itu jadi artinya itu saya yang kemudian menggugat. Jadi itu posisinya kita menggugat. Sebelumnya saya wajib lapor dulu Mbak Mary. Pagi Senin itu ke Kejaksaan Jakarta Selatan. Dan setelah itu saya langsung ke Pengadilan Jakarta Selatan untuk melakukan sidang pra-peradilan. Insya Allah pra-peradilan itu bukan hanya ini saja. Ya, jadi nanti akan ada pra-peradilan yang lain. Dan gara-gara ada pra-peradilan, itulah makanya sidang Dr. Tifa itu akhirnya harus berjalan duluan. Karena saya harus menunggu pra-peradilan. Nah, apa baiknya? Ada baiknya. Jadi kalau sidangnya Dr. Tifa nanti sudah jalan, pada saatnya sidang Dr. Tifa itu akan pada jadwal mendengar keterangan dari saksi pelapor. Ya, bisa jadi Joko Widodo datang dulu ke Dr. Tifa, baru nanti kita paksa lagi untuk datang ke sidang saya. Nah, jadi itu yang menarik. Berarti ya. Reuni Pak Roy kan dulu SMK bersama. Oh iya. Reuni Pak Roy dan Pak Jokowi tertunda. Nah itu tertunda. Betul. Aduh, sedih ya. Bisa aja. Jadi artinya apa? Itu akan menarik. Ada rencana tadi Mang dengar, betul tadi kata Mbak Wuri, belum tentu dia akan datang. Dan akan ada, ini benar harus diwaspadai teman-teman. Silakan ayo kita menolak. Dan mungkin kita akan lakukan protes bersama. Kalau dia hanya hadir karena pengacaranya rencana hanya menghadirkan Jokowi secara Zoom. Itu sudah ada direncanakan. Nah, tolak. Jadi kita tolak ya kalau Zoom. Nah, itu. Karena makanya katanya ke sono bisa, ke Lampung bisa dan menerbangkan pesawat isi. Putih aja bisa. Nah, makanya. Berarti udah sehat ya kalau bisa. Udah sehat. Naik gajah. Gajah itu enggak punya ijazah. Gajah. Nah, itu Senin. Ya, Senin berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selasa, sebelum malam harinya rakyat bersuara, ada yang menarik di Polda Metro Jaya. Pada pagi harinya. Pada pagi harinya saya akan memberikan klarifikasi soal pelaporan saya terhadap Respon Hasyolan Sianipar. Jadi laporan saya terhadap Respon jalan. Ya, Respon sudah memfitnah saya soal barang-barang yang dia bilang dicuri itu. Polda Metro Jaya sudah melakukan klarifikasi ke kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga dan clean, bersih. Tidak ada lagi itu yang namanya, memang nggak ada. Itu semua adalah fitnah di tahun 2014. Tiba-tiba ada kontainer dikirim ke rumah yang isinya barang-barang bekas. Dan saya lagi tidak ada di Indonesia waktu itu. Jahat sekali memang. Dan itu sudah selesai, sudah clear. Bahkan sudah terbit putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan saya terhadap gugatan Imam Nahrawi. Sudah muncul tahun 2019. Imam Nahrawi itu Menpora ya. Menpora zaman Jokowi. Pura-pura nggak ngerti ini ketua partainya.
Lah ini dia. Jadi dia mendapat apa gelar katanya. Jokowi injak kepala kerbau. Weh. Kepala kerbau di Memang itu. Ya jadi artinya ini bukan hanya si Dokter Eng Hasiolan Sianipar M Eng si pemilik ijazah palsu. Nanti ada satu lagi temannya Mas Michael ini yang juga akan kita proses karena dia pernah melaporkan saya di Polda Metro Jaya soal katanya saya melakukan penggelapan barang-barang Kemenpora itu. Namanya Firdaus Oiwobo. Oh bukan ya? Ketua Termul. Dan saking putus asanya, dia sekarang merekrut pencuri yang sudah saya keluarkan dari rumah saya, yang dulu sopir saya dan mencuri dia. Dia itu dikeluarkan karena mencuri barang-barang di rumah. Ya, dan sekarang dia rekrut jadi sopirnya Oiwobo. Jadi itulah kisah yang kemudian sekarang Seneng banget nempel sama makanya jadi itu. Nyari Pak Roy dulu sih, ada dendam apa sih dia? Nggak tahu dan itu nanti akan kita proses juga karena sama Oiwobo dan Rismon itu iseng tapi iseng parah, iseng bodoh ya. Soal barang-barang Kemenpora. Lucu aja nggak apa-apa. Dan itu hari Selasa pagi. Ya, mungkin kalau saya boleh kasih saran kepada Bang Firdaus, Ya. urusin SPPG-mu aja lah. Iya, betul. Katanya dia kan lagi bikin SPPG. Sama urusin basnya. Bas, berita acara sumpahnya dia tuh dibekukan. Dia nggak bisa ngelaporin siapa ketua Iok ya, siapa Tio. Nggak bisa. Wong dia tuh bukan lawyer lagi. Dia tuh sudah dibekukan ya izinnya. Itu Selasa siang. Ya, jadi nggak apa-apa kalau teman mau rame-rame mungkin siang ya nanti kita akan konfres ya Mike ya. Habis pelaporan itu saya akan karena mungkin salah satunya saksinya nanti ya teman saya ini. Pokoknya bolak-balik. Kalau saksi lagi. Kalau saya yang saksinya Michael. Kalau Michael maju saksinya saya. Nah, gitu aja nggak apa-apa. Kompak. Itu dibolehkan di KUHAP ya. Boleh. KUHAP baru. Boleh. Nomor 2023. Ya. Abdul Aman lah. Betul. Rabu itu tadi betul kata Mbak Mary. Ya kita bersamai sidangnya Pak Suhan Palal dan juga satu lagi Pak Bonatua. Ya, ayo kita membersamai itu Pak Bonatua dan kemudian Pak Muryono Aladin.